Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan kami di channel Awi Family. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pola asuh terhadap anak. Yang mana tentunya dengan pola asuh yang baik, harapan kita adalah kita memiliki anak, generasi penerus kita yang lebih baik, yang berkualitas, yang bisa menjadi aset yang sangat tinggi nilainya. Nah, sebelum masuk kepada materi, bagi rekan-rekan yang belum subscribe di channel YouTube kami, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari kami. Dan selamat menyaksikan, jangan sampai di skip, karena informasi ini bisa menjadi penting dan juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke guys, ikuti pembahasan kita pada kali ini terkait dengan pola asuh anak. Nah, banyak orang tua, terutama pasangan muda yang baru menikah, yang mungkin kondisi saat ini sedang proses hamil atau sudah melahirkan bayi, yang tentunya bayi tersebut masih belum dewasa, masih usia batita atau balita. Nah, kedua orang tua tentunya harus paham betul tentang tata cara pengasuhan terhadap anak. Nah, kalau kita melihat beberapa teori yang ada, cara untuk menerapkan pola asuh kepada anak adalah, pertama adalah kita bisa menjadi teladan. Kita memberikan teladan yang baik, teladan yang positif. Karena apa? Anak itu yang pertama kali dilihat adalah kedua orang tuanya. Jika dalam kesehariannya kedua orang tuanya itu memberikan teladan yang baik, tentunya anak akan mengikuti kegiatan-kegiatan positif orang tua tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Jika kita memberikan contoh yang setiap hari kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga, yang mana kegiatan tersebut akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan tersebut akan tertanam dalam diri seseorang, terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia batita atau balita. Yang kedua adalah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Tentunya pembiasaan ini berawal dari keteladanan yang baik tadi. Hal yang baik itu memang harus kita biasakan. Kalau hanya pada momen-momen tertentu, tidak akan bisa menancap dengan baik dalam sanubari seorang anak. Nah, oleh karena itu, orang tua sebelum punya anak harusnya memiliki komitmen antara suami dan istri tentang pola asuh anak ini. Karena anak yang lahir ibarat kata sebagaimana kertas putih, dan tentunya tergantung kepada orang tuanya mau ditulis apa dalam lembaran kertas putih ini. Yang ketiga adalah dalam melakukan pengasuhan terhadap anak, tentunya jangan pernah menimbulkan kekerasan. Karena sebuah kekerasan itu akan berdampak fatal terhadap tumbuh kembang anak. Usahakan kalaupun kita jengkel, kita marah, tetap dengan kalimat-kalimat yang santun, dengan perilaku-perilaku yang baik. Karena apa? Setiap ucapan orang tua yang keluar dari ucapan orang tua tentunya akan menjadi doa. Nah, apabila orang tua suka marah-marah dengan bahasa-bahasa yang kasar, apalagi dengan kalimat-kalimat yang kotor, itu akan berefek terhadap perilaku anak tersebut. Yang keempat adalah pola asuh seperti itu dilakukan secara berkelanjutan. Seperti yang saya sampaikan tadi,
Jangan hanya pada momen-momen tertentu. Jadi pola asuh ini adalah terus-menerus kita berikan kepada anak. Nah, 4 poin pola asuh tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, tauladan yang baik. Yang kedua, pembiasaan yang baik. Yang ketiga, melakukan pola asuh tanpa kekerasan. Dan yang keempat, pola asuh yang berkelanjutan. Ini semua tentunya tidak terlepas dari cara kita berkomunikasi. Karena dalam pola asuh itu pasti rata-rata dengan komunikasi, dominan dengan komunikasi. Nah, komunikasi yang baik yang seperti apa? Nah, komunikasi yang baik tentunya adalah komunikasi yang bisa dengan mudah dipahami oleh anak. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang santun, pilihlah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dengan teguran-teguran yang sopan dan santun, walaupun itu terhadap anak. Yang kedua, hindarilah konflik dengan anak. Dan bahkan kita cobalah masuk ke dalam dunia mereka, sehingga kita bisa mengerti bagaimana dunia mereka. Supaya apa? Kita bisa tahu. Kalau orang tua sering berkonflik dengan anak, apalagi di usia dini, di usia TK, di usia SD, nanti akan terbawa sampai dewasa. Karena itu usahakan dalam rumah tangga jangan ada konflik, terutama kepada anak. Apalagi kalau seandainya anak itu mau berangkat sekolah. Anak mau berangkat sekolah, jangan sampai terjadi konflik dengan orang tuanya yang mengakibatkan mood atau perasaan anak itu tidak nyaman. Akan berefek dalam proses belajar mengajarnya. Yang ketiga, jangan suka membanding-bandingkan. Anak paling tidak suka, paling tidak senang, paling jengkel kalau dia itu dibanding-bandingkan. Baik dengan temannya, dengan orang lain, atau dengan saudaranya sendiri. Karena apa? Membanding-bandingkan itu adalah sebuah cara yang sangat mengganggu perasaan setiap orang. Kita pun kalau dibanding-bandingkan tentunya tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Yang keempat adalah lepaskan masa lalu. Apabila seorang anak memiliki sebuah kesalahan, jangan diungkit-ungkit. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Kalau kita terus mengungkit-ungkit masa lalu, anak yang dulunya mungkin sempat melakukan kesalahan terus diungkit-ungkit, padahal anak tersebut sudah berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Apabila orang tua mengungkitnya, maka akan muncul perasaan percuma saya berubah, percuma saya tobat. Lebih baik saya melakukan hal yang salah seperti dulu. Kenapa? Orang tuanya dianggap tidak bisa memaafkan kesalahan yang ada. Yang keempat adalah menggali informasi anak tersebut dari teman-teman sekitarnya. Karena apa? Kadangkala namanya manusia pasti memiliki hal-hal yang tidak semuanya diutarakan. Kita untuk bisa mendapatkan informasi yang lengkap, yang utuh, kita juga harus menjalin komunikasi dengan teman-teman anak tersebut untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya anak kita. Karena sejatinya teman-teman sekalian, yang tahu siapa diri kita hanyalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak, yang tahu siapa dia ya dirinya dia sendiri. Orang tua membimbing, orang tua menggali informasi. Nah, dan yang terakhir adalah tentunya kita harus memiliki kesabaran. Hanya dengan kesabaran itulah kita bisa menuntun anak-anak kita ke jalan yang benar. 6 poin hal cara komunikasi tadi itu bisa menjadi dasar kita dalam melakukan pola asuh dalam kehidupan rumah tangga. Dan pola asuh ini sangat penting. Pentingnya adalah untuk mewujudkan anak kita yang akan datang mau jadi apa. Kalau dari dasarnya tidak kita lakukan penguatan, terutama adalah penguatan pola asuh, maka anak kita begitu tumbuh menjadi dewasa rentan untuk tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal dalam beberapa video
saya sampaikan bahwa aset yang sangat tinggi nilainya, yang tidak bisa dibandingkan dan yang lainnya adalah anak. Anak ini adalah harta yang sangat tinggi nilainya. Lebih umum lagi adalah keluarga. Karena kita punya segalanya, tanpa adanya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, percuma, hampa hidup kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, perbaiki pola asuh kita, sesuaikan dengan harapan-harapan kita. Dan ini bukan terlambat bagi Bapak Ibu yang mungkin anaknya sudah mulai besar. Tidak ada kata terlambat dalam kehidupan ini. Yang terlambat adalah kalau kita tidak memulainya hal-hal yang baik saat ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan harapan kami adalah, ayo kita jadikan rumah kita adalah surga kita. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.